Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong dan telah menyertai kita sepanjang malam. Sebelum kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu ya Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru pemberian Tuhan. Sebelum kami akan melanjutkan segala tugas, pekerjaan dan pelayanan kami, pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya membacakan bagi kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang kedua, kita akan baca dari kitab 2 Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan judul untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah Siapa Penolongmu? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya teringat akan satu bacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama disampaikan. Artinya melalui perenungan ini bahwa tanpa penyertaan Tuhan dan tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup ini, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau tanpa penyertaan Tuhan, maka bisa jadi tidak akan mencapai hasil yang maksimal, bahkan bisa jadi kita mengalami kegagalan. Namun jika kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan segala hal yang kita lakukan, maka di situ ada jaminan keberhasilan untuk segala yang kita kerjakan. Dan hari ini kita bersama-sama belajar dari kesaksian iman Samuel dan juga Paulus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dalam firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dari kesaksian iman Samuel yang mengajak umat Tuhan pada waktu itu untuk datang kepada Tuhan Allah, sebab telah begitu lama mereka meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Akibat dari mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka mengalami bahkan menghadapi persoalan demi persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka terdesak dalam kehidupan mereka dan seolah tidak ada lagi harapan ketika mereka jauh dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka menyesali diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan atas ajakan Samuel pada waktu itu, mereka datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan Allah. Sehingga melalui penyesalan, pertobatan dan penyerahan diri mereka kepada Tuhan yang sungguh, maka Tuhan tidak sampai hati melihat mereka mengalami penderitaan,
Tuhan tidak sampai hati membiarkan mereka menderita begitu lama dan begitu dalam. Dengan kasih-Nya, Tuhan Allah menolong umat pada waktu itu, sehingga mereka menerima kemenangan dalam kehidupan mereka. Mereka dapat menghadapi serangan Filistin dengan kemenangan yang Tuhan berikan atas mereka. Lalu disitulah dikatakan Samuel mengambil batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, dan Samuel menamainya Ebenhaiser, yang artinya kita di sini diingatkan sampai di sini Tuhan menolong kita. Tidak hanya Samuel dan bangsa Israel, tetapi Paulus dalam kehidupan berimannya juga memiliki pengalaman yang luar biasa dalam kesetiaannya mengikut Tuhan dan dalam kesetiaannya memberitakan Injil Tuhan. Ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh Paulus baik di dalam jemaat maupun dari luar jemaat. Ia mengalami kesusahan yang hebat di dalam dirinya, di dalam pelayanannya. Namun demikian, Paulus tetap merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun ia ditindas, ia mengatakan tidak terjepit. Walaupun ia kehabisan akal, ia tidak putus asa. Ia tetap setia melayani Tuhan karena ia sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kehidupannya dalam setiap tugas pelayanannya. Oleh karena Paulus berserah penuh kepada Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan, maka ia dimampukan untuk melakukan tugas pelayanannya dalam berbagai situasi sulit yang dialaminya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya pada pagi hari ini, siapa penolongmu? Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan letak kekuatan serta keberhasilan kita hanya di dalam Dia. Hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus kita dapat menjalani kehidupan ini. Dan sumber keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Segala persoalan dan masa depan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita dan mengandalkan Dia sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, ada jaminan keselamatan, keberhasilan, dan pertolongan untuk segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan keluar dan pertolongan yang akan kita terima. Yakinlah dalam iman dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menemukan pertolongan kita. Sebab Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami menyadari dan percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Tidak ada tempat lain untuk kami berteduh ya Tuhan, selain di dalam kekuatan kuasa-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam pengandalan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.